Pasangan sejoli gasak motor penghuni kos. Rumah makan terdampak kenaikan harga sembako. Karyawan Kompas TV Biro Surabaya bagikan ratusan paket takjil. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Pagi. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, inilah Kompas Pagi di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awali berita pertama dari kota Surabaya, Jawa Timur, saudara. Aksi pasangan sejoli menggasak sepeda motor milik penghuni rumah indekos di kawasan Dukuh Kupang Barat, Surabaya, Jawa Timur terekam CCTV. Saat beraksi, salah satu pelaku berpura-pura hendak menyewa kamar kos dan pelaku lain merusak kunci kontak motor korban. Dari video rekaman CCTV, kedua pelaku yang merupakan pasangan sejoli ini terlihat memasuki area parkir sebuah rumah indekos di kawasan Dukuh Kupang Barat, Surabaya mengendarai motor. Selanjutnya pelaku wanita terlihat turun dari motor dan mendatangi resepsionis indekos. Ia berpura-pura hendak menyewa kamar kos untuk mengalihkan perhatian. Saat resepsionis sibuk melayani pelaku wanita, pelaku pria yang menunggu di area parkir melakukan aksi kejahatan dengan merusak kunci salah satu sepeda motor korbannya. Setelah kunci motor dirusak, pelaku wanita kembali ke area parkir. Selanjutnya, kedua pelaku membawa kabur sepeda motor. Aksi pencurian yang terekam CCTV ini viral di media sosial. Pihak Polsek Dukuh Paki Surabaya melakukan penyelidikan. Untuk kronologi awal ya ada 2 orang, laki-laki perempuan, satu sepeda motor masuk ke area TKP, kemudian yang perempuan ke resepsionis bertanya-tanya cari kos, sedangkan yang laki itu masuk ke tempat parkiran. Nah, ternyata dia hanya bertanya aja, kamu pelaso bertanya. Nah, si laki yang ada di parkiran itu dia sudah nyuntik barang yang dibidik atau yang mau diambil. Setelah tahu kalau barang sudah disuntik, perempuan keluar, ternyata yang perempuan ambil sepeda motor yang disuntik itu, yang lakinya ambil sepeda motor sendiri. Jadi masuk 1 keluar 2. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung inisiatif Syarikat Islam Jawa Timur dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional melalui skema Islamic Blended Financing atau pembiayaan campuran berbasis syariah. Potensi dana umat ini dapat menjadi alternatif pendanaan bangunan nasional sehingga Indonesia tidak terlalu bergantung pada pembiayaan asing. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menilai skema pembiayaan campuran berbasis syariah memiliki potensi besar untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi keumatan. Pemprov Jatim mendukung sinergi dengan berbagai lembaga, termasuk Badan Amil Zakat Nasional dalam program penanggulangan kemiskinan dan penyediaan modal bergulir bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Kami dari Pemprov Jatim mengapresiasi kalau hari ini kami melakukan sinergi, ya, bukan mengintervensi apa yang dilakukan oleh Basnas misalnya, itu Basnas jalan sendiri, tetapi mereka biasanya nanya area-area mana yang kira-kira bisa menajamkan pemahaman mereka mengenai katakanlah peta kemiskinan, peta kerentanan sosial, sehingga intervensinya ini bisa justru supaya tidak tumpang tindih. Syarikat Islam Jawa Timur menyebut Indonesia memiliki potensi besar pendanaan syariah yang selama ini belum terkonsolidasi secara optimal. Potensi sosial syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf diperkirakan mencapai lebih dari 500 triliun rupiah per tahun. Sementara dana komersial syariah seperti sukuk dan deposito syariah mencapai lebih dari 2.150 triliun rupiah yang dinilai dapat menjadi sumber pendanaan domestik untuk proyek strategis nasional. Dan kita tidak mau lagi negara ini didikte oleh
dana-dana asing. Alternatifnya apa? Dana masyarakat melalui Islamic blended financing istilahnya itu harus diberi ruang yang cukup sehingga sejajar dengan sumber pembiayaan yang lain, dan ini kalau bisa didorong akhirnya negara ini akan dibantu oleh rakyatnya, dan rakyatnya juga mendapatkan manfaat lebih besar karena diakomodirnya dana-dana itu. Melalui skema Islamic Blended Financing, dana sosial dan komersial syariah diharapkan dapat diintegrasikan untuk membiayai berbagai proyek strategis seperti ketahanan pangan, energi terbarukan, penyediaan air bersih, serta hilirisasi industri nasional. Tim Liputan, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Tingginya harga kebutuhan di Surabaya berdampak pada operasional pengusaha rumah makan di Surabaya. Pengusaha harus mengurangi jumlah belanja bahan makanan agar produksi menu makanan tetap bisa beroperasi dengan harga terjangkau. Seperti apa kondisinya? Berikut laporan jurnalis Alfian Rahman dan juru kamera Hilmi Ardianto Fani. Memasuki pertengahan bulan puasa, terpantau berbagai macam komoditas sembako di pasar ini masih mengalami peningkatan, terutama di Surabaya seperti cabai rawit yang tembus Rp120.000, terus ada juga bawang merah yang tembus hingga Rp40 hingga Rp45.000. Namun apakah meningkatnya atau tingginya harga kebutuhan pokok ini berdampak pada pelaku UMKM, terutama pengusaha makanan di Surabaya? Saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan salah satu pelaku usaha makanan yang ada di Surabaya untuk mengetahui apakah ada dampak yang signifikan terkait tingginya harga kebutuhan pokok bagi produksi makanan di Surabaya. Selamat pagi, selamat siang, Pak Edo. Selamat pagi. Ya, Pak Edo, mungkin bisa dijelaskan, Pak, ini apakah ada dampak dari tingginya harga kebutuhan pokok seperti cabai, terus ada juga bawang merah untuk rumah makan Bapak sendiri? Iya, sebenarnya ya terdampak banget sih. Masalahnya gini kan, pas bulan puasa di tahun ini memang sangat berat banget. Semuanya naik. Seperti bawang merah harganya mencapai Rp40.000 sampai Rp45.000. Terus cabai rawitnya hampir 100 lah. Ya biasanya standarnya kan masih harga 35 atau 40. Terus berasnya sekarang kan naik lagi nih. Dari harga 375 sekarang hampir 400 per 25 kilo. Dampaknya Pak bagi rumah makan apa Pak? Kalau mungkin bisa dijelaskan apakah produksinya dikurangkan atau mungkin harganya yang dinaikkan untuk para pembeli atau seperti apa Pak? Ya pokoknya kalau masalah harga nggak bisa dinaikin gitu. Kalau dikurang nggak bisa juga. Masalahnya kan kalau masakan ini harus seperti perempannya harus stabil gitu Mas. Ya seperti biasa gitu. Cuman belanjanya jangan dikurangin. Harapannya Pak Edo ini untuk pemerintah biar bisa menstabilkan harga dari kebutuhan pokok ini seperti apa Pak bagi Bapak juga yang merupakan pengusaha di bidang kuliner? Ya kalau dapat semua barang ini diturunin lah, dikontrol semuanya seperti daging, beras, rempah-rempah semuanya kalau dapat kan diturun lagi lah seperti biasa gitu. Ya, saudara, memang tidak dapat dipungkiri banyak sekali dampak yang didapatkan oleh para pelaku usaha kuliner begitu, terutama terkait tingginya harga kebutuhan pokok, dan diharapkan aktivitas atau kegiatan seperti pasar murah dan juga subsidi dari berbagai pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat membantu meringankan bahkan menstabilkan harga dari kebutuhan pokok yang juga berdampak baik nantinya pada pengusaha kuliner di Surabaya. Alfian Rahman, Hilmi Ardianto Fani, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Saudara, penjualan perhiasan emas di Kota Malang kini sepi pembeli. Kondisi ini berbeda dengan beberapa tahun lalu yang juga saat menjelang Lebaran, yang saat itu mengalami peningkatan jumlah pembelian perhiasan emas. Sepinya pembeli perhiasan emas ini terlihat di sejumlah toko emas yang berada di dalam Pasar Besar Kota Malang. Toko emas yang biasanya selalu ramai pembeli saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, kini terlihat jauh berbeda dan sepi. Salah satu karyawan toko emas di Pasar Besar Malang bilang, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, penjualan perhiasan emas saat ini turun drastis. Biasanya 15 hari menjelang Lebaran, toko emas di pasar ini ramai pembeli. Namun kondisi kini sebaliknya.
Toko emas terlihat sepi, selain karena harga emas yang masih tinggi, sebagian besar masyarakat mengutamakan membeli kebutuhan pokok lain dibanding membeli perhiasan emas. Kali ini mungkin agak beda ya dari sebelumnya. Sekarang agak sepi sih, masih biasa-biasa gitu loh. Nggak kayak yang tahun-tahun sebelumnya 15 hari udah pada borong emas. Sekarang ini karena harganya juga lagi naik, terus mungkin lebih condong ke bahan pokok ya, mungkin ya diberikan ke bahan pokok atau kebutuhan yang lain mungkin ya. Meski kondisi kini toko emas sepi pembeli, pihak toko tetap berharap ada peningkatan penjualan pada beberapa hari mendekati Hari Raya Idul Fitri nanti. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara, puluhan remaja desa Sambirejo di Kabupaten Madiun, Jawa Timur ikut balap lari yang digelar Karang Taruna. Balap lari ini diawasi dan dijaga petugas pengamanan gabungan sebagai kegiatan mencegah kenakalan remaja, salah satunya melalui olahraga lari. Puluhan remaja di Desa Sambirejo, Kecamatan Ciwan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur mengikuti lomba balap lari yang digelar oleh Karang Taruna desa setempat. Lomba balap lari jarak pendek ini difasilitasi dengan penjagaan personel kepolisian Polres Madiun Kota. Penjagaan untuk memastikan keamanan dan mencegah gangguan arus lalu lintas selama lomba berlangsung. Panitia bilang, lomba ini digelar guna mencegah kenakalan remaja seperti balap liar. Dengan lomba resmi, bisa memberi wadah remaja menyalurkan hobi olahraga mereka. Peserta balap lari ada 2 kategori, yaitu kategori pelajar dan kategori umum. Untuk kategori pelajar, mulai usia 12 sampai 16 tahun, sedangkan kategori umum yaitu peserta dengan usia 17 tahun ke atas. Sebelumnya untuk mengisi kegiatan teman-teman dari Karang Taruna di bulan Ramadan. Yang kedua, saya sendiri juga melihat bahwasanya parah sekali balap lari liar di jalanan, dan ini juga saya melihat juga membahayakan. Makanya dengan kita mengadakan di sini secara resmi dan difasilitasi oleh Polres, Disub dan yang lain juga memberikan izin. Tentunya ini sebagai wadah untuk teman-teman yang suka hobi lari dan juga mempunyai bakat lari juga. Lomba balap lari jarak pendek tengah menjadi tren terbaru di kalangan remaja. Aktivitas ini bisa menjadi kegiatan positif selama dilakukan secara resmi dengan pengawasan aparat keamanan gabungan dan selalu mematuhi aturan ketertiban yang berlaku. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Karnaval Musik Patrol pengantar sahur. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda, tetap bersama kami. Saudara, karyawan Kompas TV Biro Surabaya menggelar bagi-bagi takjil buka puasa untuk para pengendara yang melintas di kawasan Dukuh Kupang Barat, Surabaya. Kegiatan ini digelar sebagai wujud berbagi kebaikan di bulan suci Ramadan. Ratusan paket takjil untuk berbuka puasa ini dibagikan langsung karyawan Kompas TV Biro Surabaya kepada para pengguna jalan roda 2 maupun roda 4 yang melintas di Jalan Raya Dukuh Kupang Barat. Sejumlah pengemudi ojol yang melintas juga mendapatkan takjil gratis ini. Mereka mengaku senang karena bisa berbuka puasa meski tetap bekerja di jalan untuk mengantar penumpang. Kepala Biro Kompas TV Surabaya, Christian Patinama bilang, ada 250 paket takjil yang dibagikan ke pengguna jalan dan berharap bisa bermanfaat untuk masyarakat di bulan suci Ramadan. Buat buka puasa ya? Buat buka puasa ini, Pak. Kebetulan saya mau buka puasa ini. Oh, ya. Ini tadi dari mana, Pak? Dari Petemon. Dari Petemon ya? Iya. Jadi lewat sini kebetulan ya? Ya kebetulan lewat sini. Iya. Biasanya kan ke mana? Ke Australia. Mau kemana nih, Pak?
Misalnya motor ke Citraland. Oh gitu ya. Ini takjilnya buat buka puasa hari ini ya? Iya. Ingin mencoba berbagi bersama ke masyarakat. Dengan apa berbaginya? Kita berbagi paket takjil sekitar 250 paket. Ini akan dibagikan ke masyarakat, ya ojol, ya pelajar dan warga-warga sekitar saja. Semoga ini semua upaya yang kita lakukan bermanfaat untuk warga sekitar. Usai membagi-bagikan ratusan paket takjil, karyawan Kompas TV Surabaya melanjutkan kegiatan buka puasa bersama untuk mempererat kebersamaan. Tim Liputan, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Universitas Muhammadiyah Surabaya memfasilitasi puluhan pelaku UMKM dengan menggelar Pasar Rakyat Ramadan Eco Fest. Selain menjadi ajang berbelanja bagi masyarakat dengan harga terjangkau, kegiatan ini menjadi ruang edukasi pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Ratusan warga memadati area kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya dalam kegiatan Pasar Rakyat Ramadan Eco Fest. Kegiatan ini menjadi ruang pertemuan antara warga kampus dan warga sekitar, sekaligus mendorong perputaran ekonomi melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM. Sebanyak 54 tenan UMKM turut meramaikan pasar rakyat ini. Beragam produk ditawarkan, mulai dari takjil, menu berbuka, produk kerajinan daur ulang, tanaman, hingga produk kecantikan lokal yang ramah lingkungan. Konsep Pasar Rakyat Eco Fest ini mengusung semangat Ramadan yang ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai serta mendorong produk-produk berbasis daur ulang dan lokal. Ingin juga turut mengembangkan perekonomian masyarakat sekitar, terutama UMKM, maka ini kita kemas yang awalnya kajian Ramadan dapat konsumsi kemudian dibagi pulang, maka ini kita memberdayakan masyarakat sekitar UMKM. Sudah mendaftar dan menempati tenan-tenan ini ada 53 tenan. Tidak menutup kemungkinan ini akan menjadi agenda rutin. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pihak kampus juga membagikan voucher belanja kepada warga sekitar agar mereka dapat turut meramaikan pasar rakyat tersebut. Harapan saya bisa membantu para perekonomian UMKM meningkatkan penjualan omset dan omset juga untuk UMKM. Selama ini penjualannya dari apa? Penjualannya dari bazar ke bazar, online juga ada. Harganya mulai dari berapa sampai berapa? Harganya mulai dari 5.000 sampai paling mahal kita ada di tas harganya sampai 150.000. Ini homemade ya? Homemade semuanya. Universitas Muhammadiyah Surabaya membuka peluang menjadi kegiatan ini sebagai agenda rutin Ramadan agar semakin banyak UMKM lokal yang terlibat dan masyarakat dapat terus merasakan manfaatnya. Alfian Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Usaha kue kering rumahan di Situbondo, Jawa Timur kebanjiran pesanan hingga 1.000 lebih toples meski harga bahan baku naik tajam menjelang Lebaran. Kenaikan tepung dan telur memaksa produsen naikkan harga jual 10%, namun permintaan tetap tinggi dengan perputaran uang mencapai puluhan juta rupiah. Aroma kue yang menyeruak dari dapur sebuah rumah di Situbondo, Jawa Timur ini menjadi tanda Ramadan memasuki periode tersibuk. Produksi kue kering mulai dikebut untuk memenuhi pesanan yang masuk. Selama Ramadan, harga mentega, gula pasir, telur, dan tepung naik 5 hingga 10 ribu rupiah per kilogram. Ini otomatis membuat biaya produksi bertambah dan Feti, pemilik produksi kue kering rumahan, terpaksa menaikkan harga jual sebesar 10%. Meski begitu, permintaan tetap tinggi. Satu toples kue kering dijual antara 40 hingga 45 ribu rupiah. Usaha ini dijalankan berdua oleh Feti dan suaminya. Keterbatasan peralatan dan tenaga membuat proses produksi dilakukan bertahap. Hingga saat ini, pesanan telah mencapai sekitar 1.500 toples. Jumlah ini naik 30% dibandingkan tahun kemarin dengan perputaran uang mencapai puluhan juta rupiah. Untuk varian tetap
di tahun sebelumnya juga sama, nastar yang pertama, yang kedua ada lidah kucing. Nah, untuk tahun ini kesulitannya itu kita di bahan baku yang harganya semakin naik dan juga kesusahan cari gas, Mas, kebetulan. Ya, saya beli kue kering untuk Hari Raya Idul Fitri. Kenapa beli di sini? Karena rasanya homemade ya, beda gitu. Kalau misalnya di yang lain mungkin semua bentuknya itu mungkin hampir sama, cuman kalau ini karena homemade dan tangan juga, jadi beda, rasanya juga udah pasti beda. Untuk memenuhi pesanan, produksi kue kering dilakukan setiap hari hingga jelang Hari Raya. Rendra Farandika, Kompas TV, Situbondo, Jawa Timur. Perajin parsel Lebaran di Jember ramai pesanan. Paket berisi barang pecah belah mengalami peningkatan penjualan karena unik dan tahan lama untuk kenang-kenangan hadiah Hari Raya Idul Fitri. Sejumlah toko dan rumah produksi parsel Lebaran mulai ramai melayani pemesanan paket. Seperti yang terjadi di rumah produksi parsel rumahan di Perumahan Graha Permata Indah, Kelurahan Keranjingan, Kecamatan Sumbersari, Jember, Jawa Timur. Pemesan mulai ramai baik secara langsung maupun online dengan beragam jenis dan model paket parsel Lebaran. Parsel Lebaran berisi barang pecah belah seperti peralatan makan dan minum yang dirangkai dengan kue Lebaran menjadi paket yang ramai dipesan. Parsel Lebaran barang pecah belah dianggap unik dan menarik karena dapat menjadi sebuah kenangan sekaligus digunakan keperluan sehari-hari. Ya, karena kalau misalkan selesai acara gitu kan, kalau pecah belah masih bisa digunakan, terus bisa buat kenang-kenangan juga. Beda dengan kue atau percikian gitu. Untuk harga gimana, Mbak? Untuk harga di rumah parsel Pasilole ini lumayan sedikit lebih murah ya daripada tempat lain. Makanya saya sengaja datang ke sini untuk membeli beberapa parsel di sini. Untuk desainnya gimana? Sesuai permintaan atau bagaimana? Kalau desain di sini sangat macam-macam ya, Mas. Soalnya di sini banyak juga gitu loh pilihannya. Materialnya kita langsung pesan jauh-jauh hari langsung dari pabrik. Kenapa seperti itu, Mbak? Karena kalau dari pabrik itu variannya lebih banyak, motif-motifnya juga pilihannya itu jauh lebih banyak daripada yang di toko-toko grosir. Harganya? Harganya juga jauh lebih murah daripada yang di grosir. Untuk parsel harganya berapa, Mbak? Kalau untuk parsel harganya start from 100.000 sampai by request. Karnaval musik patrol menjadi tradisi untuk menyemarakan malam bulan Ramadan di Jember, Jawa Timur. Tradisi ini digelar tengah malam menjelang waktu sahur dengan menyusuri jalanan kota sehingga menjadi hiburan warga dan melestarikan kesenian musik warisan leluhur. Inilah aksi peserta Karnaval Musik Patrol yang digelar unit kegiatan mahasiswa kesenian Universitas Jember, Jawa Timur menjelang waktu sahur. Sebelum berkeliling kota sejauh 3 km, 8 kelompok musik patrol menampilkan keahlian dalam memainkan alat musik patrol yang terbuat dari kayu nangka di garis keberangkatan di depan kampus Universitas Jember. Kesenian musik patrol ini menggunakan bunyi sejumlah kentongan kayu dari pohon nangka beragam ukuran dikombinasikan dengan suara sejumlah alat musik lain seperti seruling, tamborin, kendang, dan juga penyanyi sehingga tercipta harmonisasi suara khas dan rancak. Musik patrol sudah menjadi tradisi turun-temurun yang dilakukan warga pada waktu tengah malam hingga menjelang waktu sahur. Tradisi yang dipunyai oleh masyarakat Jember itu sebuah hal yang membanggakan dan perlu kita apresiasi, dan tentu ke depan perlu kolaborasi antara Universitas Jember dengan pemerintah daerah untuk lebih menghidupkan lagi budaya ini, kira-kira seperti itulah. Musik patrol ini merupakan warisan nenek moyang yang wajib dikembangkan sebagai ikon kota Jember sehingga mampu menjadi penarik wisatawan dan menjadi penggerak perekonomian. Karnaval musik patrol yang digelar rutin setiap bulan Ramadan ini sudah memasuki tahun ke-26 yang menjadi hiburan bagi warga.
Ini menurut saya itu sesuatu kegiatan yang positif, karena ini merupakan tradisi Jember. Nggak boleh punah, harus dikembangkan. Memang kesenian patrol ini penghantar sahur atau bagaimana ini biasanya, Pak? Bisa dikatakan penghantar sahur juga. Harapan apa, Pak, sebagai masyarakat ini, Pak? Harapannya kedepannya musik patrol lebih dikembangkan lagi, lebih maju, lebih berpotensi kembali. Selain sebagai hiburan warga, musik patrol ini sebagai upaya melestarikan budaya dan warisan nenek moyang sehingga dapat menumbuhkan minat generasi muda. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Indonesia ajukan diri jadi tuan rumah Piala Dunia Futsal. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Gelar pertemuan dengan KONI Pusat Federasi Futsal Indonesia minta restu mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia 2028. Federasi Futsal Indonesia yang dipimpin Michael Victor Sianipar sowan ke gedung KONI Pusat Jakarta. Selain melaporkan perkembangan futsal Indonesia yang semakin pesat, kehadiran FFI juga dalam rangka meminta restu KONI Pusat untuk mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia 2028. Rencana ini berangkat dari kesuksesan Indonesia menjadi juara Piala AFF dan SEA Games serta runner-up Piala Asia 2026. Apalagi Indonesia juga rutin menggelar partai internasional melibatkan tim terbaik dari berbagai belahan dunia. Turunkan 7 atlet Timnas Skateboard Indonesia berlaga di kejuaraan dunia skateboard 2026 di Sao Paulo, Brasil. Para atlet Timnas Skateboard ini ditargetkan masuk babak semifinal. Timnas Skateboard Indonesia turun di nomor skate dan park pada kejuaraan dunia skateboard 2026 Sao Paulo, Brasil. Selain Basral Graito dan Niwayan Malana Fair Brothers, ada Sanggoy Dharma dan Zevara Mahika yang mewakili Indonesia di nomor skate. Sementara di nomor park terdapat skater muda Nyimas Bunga, Mikhaila, Shanum Caya, dan Yusi Firdausi. Telah berada di Brasil sejak awal pekan, perjuangan Basral Graito dan kawan-kawan akan berlangsung hingga 8 Maret. Pelatih Kepala Timnas Skateboard Indonesia, Antoni Adam Caya bilang, ajang ini akan jadi tolok ukur sekaligus evaluasi para skater menuju Asian Games. Ia juga menargetkan anak asuhnya bisa menapaki semifinal. Menjadi acuannya kita untuk di Asian Games karena kita akan lihat bahwa apa yang kekurangan di pertandingan di Brasil ini akan menjadi minyak kita evaluasi buat kita untuk bisa lebih baik lagi atau memperbaiki kekurangan kita untuk persiapan kami untuk di Asian Games. Ya, masih berpotensial besar buat tim kami untuk maju ke skateboard di Olimpiade. Pebulu tangkis Taufik Aderia Apriani Rahayu akan memulai debut sebagai pasangan ganda campuran. Ajang China Masters 2026 berlevel Super 100 akan menjadi debut pasangan ini di turnamen internasional. Apriani Rahayu akan memulai babak baru dengan tampil di sektor ganda campuran. Dia dipasangkan dengan Taufik Aderia mulai Maret. Keputusan menggeser Apriani ke sektor ganda campuran untuk memberi penyegaran setelah lama berkutat di ganda putri. Keduanya juga mengaku mulai beradaptasi dengan permainan satu sama lain. China Masters 2026 yang berlevel Super 100 10-15 Maret akan menjadi debut bagi pasangan baru ini. Sedikit banyak, lumayan banyak lah pasti bakal ngasih tahu satu sama lain. Bukan hanya saya doang yang ngasih tahu, Taufik juga sama, karena gimana pun kan dia juga jadi playmaker lah juga di lapangan kayak gimana, karena kan ini kan main mix kayak gimana pun kan saya juga harus ngikutin dia juga gitu, dia baiknya mau kayak gimana juga ya, namanya juga main double. Nah, harus benar-benar
kayak harus fokus banget. Apalagi mainnya double kan rangkap. Main rangkap ya. Ada beban atau mencoba jadi motivasi buat kamu gitu? Beban nggak ada sih, paling main nothing tulus, berikan yang terbaik dong. Sebelumnya langkah Aprilani terhenti di babak kedua Jerman Open 26 Februari. Langkah PBSI untuk Apri bermain di ganda campuran diharapkan dapat mengembalikan performa terbaiknya untuk kembali membuktikan kemampuan di level internasional. Tim Liputan Kompas TV. Parsel pecah belah ramai dipesan jadi bingkisan Lebaran. Sesaat lagi informasi selengkapnya tetap di Kompas Pagi. Saudara, masih tingginya harga kebutuhan pokok mulai dari minyak, cabai, bawang hingga beras di Surabaya berdampak pada operasional pengusaha rumah makan di Surabaya. Pengusaha harus mengurangi jumlah belanja bahan makanan agar produksi makanan lauk pauk dapat terus beroperasi dengan harga normal. Seperti apa kondisinya? Berikut liputan reporter Alfian Rahman dan juru kamera Hilmi Ardianto Fani. Memasuki pertengahan bulan puasa, terpantau berbagai macam komoditas sembako di pasar ini masih mengalami peningkatan, terutama di Surabaya seperti cabai rawit yang tembus Rp120.000, terus ada juga bawang merah yang tembus hingga Rp40 hingga Rp45.000. Namun apakah meningkatnya atau tingginya harga kebutuhan pokok ini berdampak pada pelaku UMKM, terutama pengusaha makanan di Surabaya? Saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan salah satu pelaku usaha makanan yang ada di Surabaya untuk mengetahui apakah ada dampak yang signifikan terkait tingginya harga kebutuhan pokok bagi produksi makanan di Surabaya. Selamat pagi, selamat siang, Pak Edo. Selamat pagi. Ya, Pak Edo, mungkin bisa dijelaskan, Pak, ini apakah ada dampak dari tingginya harga kebutuhan pokok seperti cabai, terus ada juga bawang merah untuk rumah makan Bapak sendiri? Iya, sebenarnya ya terdampak banget sih. Masalahnya gini kan, pas bulan puasa di tahun ini memang sangat berat banget. Semuanya naik. Seperti bawang merah harganya mencapai Rp40.000 sampai Rp45.000. Terus cabai rawitnya hampir 100 lah. Ya biasanya standarnya kan masih harga 35 atau 40. Terus berasnya sekarang kan naik lagi nih, dari harga 375 sekarang hampir 400 per 25 kilo. Dampaknya Pak bagi rumah makan apa Pak? Kalau mungkin bisa dijelaskan apakah produksinya dikurangkan atau mungkin harganya yang dinaikkan untuk para pembeli itu seperti apa Pak? Ya pokoknya kalau masalah harga nggak bisa dinaikkan gitu. Kalau dikurang nggak bisa juga. Masalahnya kan kalau masakan ini harus seperti perempahnya harus stabil gitu Mas. Ya seperti biasa gitu. Cuman belanjanya jangan dikurangin. Harapannya Pak Edo ini untuk pemerintah biar bisa menstabilkan harga dari kebutuhan pokok ini seperti apa Pak bagi Bapak juga yang merupakan pengusaha di bidang kuliner? Ya kalau dapat semua barang ini diturunin lah, dikontrol semuanya seperti daging, beras, rempah-rempah semuanya dapatkan diturun lagi lah seperti biasa gitu. Ya, saudara, memang tidak dapat dipungkiri banyak sekali dampak yang didapatkan oleh para pelaku usaha kuliner begitu, terutama terkait tingginya harga kebutuhan pokok, dan diharapkan aktivitas atau kegiatan seperti pasar murah dan juga subsidi dari berbagai pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat membantu meringankan bahkan menstabilkan harga dari kebutuhan pokok yang juga berdampak baik nantinya pada pengusaha kuliner di Surabaya. Alfian Rahman, Hilmi Ardianto Fani, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Penjualan perhiasan emas di Kota Malang kini sepi pembeli. Kondisi ini jauh berbeda dengan beberapa tahun lalu yang mengalami peningkatan pembeli jelang Lebaran. Sepinya pembeli perhiasan emas ini terlihat di sejumlah toko emas yang berada di dalam pasar besar Kota Malang. Toko emas yang biasanya selalu ramai pembeli saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, kini terlihat jauh berbeda dan sepi. Salah satu karyawan toko emas di Pasar Besar Malang bilang, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, penjualan perhiasan emas saat ini turun drastis.
Biasanya 15 hari menjelang Lebaran, toko emas di pasar ini ramai pembeli. Namun kondisi kini sebaliknya. Toko emas terlihat sepi, selain karena harga emas yang masih tinggi, sebagian besar masyarakat mengutamakan membeli kebutuhan pokok lain dibanding membeli perhiasan emas. Kali ini mungkin agak beda ya dari sebelumnya. Sekarang agak sepi sih, masih biasa-biasa gitu loh, nggak kayak yang tahun-tahun sebelumnya 15 hari udah pada borong emas. Sekarang karena harganya juga lagi naik, terus mungkin lebih condong ke bahan pokok ya, mungkin ya orang diberikan ke bahan pokok atau kebutuhan yang lain mungkin ya. Meski kondisi kini toko emas sepi pembeli, pihak toko tetap berharap ada peningkatan penjualan pada beberapa hari mendekati Hari Raya Idul Fitri nanti. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Perajin parsel Lebaran di Jember ramai pemesanan. Paket berisi barang pecah belah mengalami peningkatan penjualan karena unik dan tahan lama untuk kenang-kenangan hadiah Hari Raya Idul Fitri. Sejumlah toko dan rumah produksi parsel Lebaran mulai ramai melayani pemesanan paket. Seperti yang terjadi di rumah produksi parsel rumahan di perumahan Graha Permata Indah, Kelurahan Keranjingan, Kecamatan Sumbersari, Jember, Jawa Timur. Pemesan mulai ramai baik secara langsung maupun online dengan beragam jenis dan model paket parsel Lebaran. Parsel Lebaran berisi barang pecah belah seperti peralatan makan dan minum yang dirangkai dengan kue Lebaran menjadi paket yang ramai dipesan. Parsel Lebaran barang pecah belah dianggap unik dan menarik karena dapat menjadi sebuah kenangan sekaligus digunakan keperluan sehari-hari. Ya, karena kalau misalkan selesai acara gitu kan, kalau pecah belah masih bisa digunakan, terus bisa buat kenang-kenangan juga. Beda dengan kue atau percikian gitu. Untuk harga gimana, Mbak? Untuk harga di rumah parsel Pasilole ini lumayan sedikit lebih murah ya daripada tempat lain. Makanya saya sengaja datang ke sini untuk membeli beberapa parsel di sini. Untuk desainnya gimana? Sesuai permintaan atau bagaimana ini? Kalau desain di sini sangat macam-macam ya, Mas. Soalnya di sini banyak juga gitu loh pilihannya. Materialnya kita langsung pesan jauh-jauh hari langsung dari pabrik. Kenapa seperti itu, Mbak? Karena kalau dari pabrik itu variannya lebih banyak, motif-motifnya juga pilihannya itu jauh lebih banyak daripada yang di toko-toko grosir. Harganya juga jauh lebih murah daripada yang di grosir. Untuk parsel harganya berapa, Mbak? Kalau untuk parsel harganya start from 100.000 sampai by request. Saudara, Karnaval Musik Patrol menjadi tradisi untuk menyemarakan malam bulan Ramadan di Jember, Jawa Timur. Tradisi ini digelar tengah malam menjelang waktu sahur, digelar menyusuri jalanan kota menjadi hiburan warga. Tradisi musik patrol ini sekaligus pelestarian kesenian nenek moyang. Inilah aksi peserta Karnaval Musik Patrol yang digelar unit kegiatan mahasiswa kesenian Universitas Jember, Jawa Timur menjelang waktu sahur. Sebelum berkeliling kota sejauh 3 km, 8 kelompok musik patrol menampilkan keahlian dalam memainkan alat musik patrol yang terbuat dari kayu nangka di garis keberangkatan di depan kampus Universitas Jember. Kesenian musik patrol ini menggunakan bunyi sejumlah kentongan kayu dari pohon nangka beragam ukuran dikombinasikan dengan suara sejumlah alat musik lain seperti seruling, tamborin, kendang, dan juga penyanyi sehingga tercipta harmonisasi suara khas dan rancak. Musik patrol sudah menjadi tradisi turun-temurun yang dilakukan warga pada waktu tengah malam hingga menjelang waktu sahur. Tradisi yang dipunyai oleh masyarakat Jember itu sebuah hal yang membanggakan dan perlu kita apresiasi, dan tentu ke depan perlu kolaborasi antara Universitas Jember dengan pemerintah daerah untuk lebih menghidupkan lagi budaya ini, kira-kira seperti itulah. Musik patrol ini merupakan warisan nenek moyang yang wajib dikembangkan sebagai ikon kota Jember sehingga mampu menjadi penarik wisatawan dan menjadi penggerak perekonomian. Karnaval musik patrol yang digelar rutin setiap bulan Ramadan ini sudah memasuki tahun ke-26 yang menjadi hiburan bagi warga.
Ini menurut saya itu sesuatu kegiatan yang positif, karena ini merupakan tradisi Jember. Nggak boleh punah, harus dikembangkan. Memang kesenian patrol ini penghantar sahur atau bagaimana ini biasanya, Pak? Bisa dikatakan penghantar sahur juga. Harapan apa, Pak, sebagai masyarakat ini, Pak? Harapannya ke depannya musik patrol lebih dikembangkan lagi, lebih maju, lebih berpotensi kembali. Selain sebagai hiburan warga, musik patrol ini sebagai upaya melestarikan budaya dan warisan nenek moyang sehingga dapat menumbuhkan minat generasi muda. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Usai jeda kami hadirkan karya seni diorama dari bahan daur ulang. Tetap bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, siswa SD di Surabaya mengkampanyekan gerakan peduli lingkungan melalui karya seni diorama atau seni miniatur 2 dan 3 dimensi, memanfaatkan bahan daur ulang. Kegiatan ini selain sebagai kritik sosial dampak limbah anorganik terhadap kerusakan alam juga bertujuan mengedukasi siswa mengembangkan riset peduli lingkungan melalui kreasi karya seni sejak usia dini. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Pagi hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Inilah ragam diorama atau seni miniatur 2 dan 3 dimensi hasil karya siswa SD Citahati Surabaya yang menggambarkan ragam masalah global yang berdampak buruk terhadap lingkungan. Seperti penebangan liar, sampah plastik hingga limbah anorganik lain yang dapat merusak alam dan ekosistem flora fauna. Selain diorama, terdapat juga inovasi pelajar terkait daur ulang, salah satunya pencegahan pencemaran air sungai dan laut dari limbah minyak goreng bekas pakai rumah tangga. Melalui riset yang juga dibimbing oleh guru, siswa belajar mendaur ulang limbah minyak goreng menjadi produk lilin yang bernilai ekonomis. Adalah banyak spesies yang mati dan teracuni karena minyak goreng yang terbekas itu. Nah, jadi solusinya kita bisa menjadikan itu sebagai lilin agar kita tidak stres dan juga mereduce oil-oil yang sudah tidak terpakai lagi. Kampanye peduli lingkungan hidup melalui karya seni yang berlangsung di sekolah ini merupakan program yang digagas oleh pihak sekolah yang menampilkan bagaimana siswa menerapkan proses belajar mereka ke dalam isu-isu nyata di sekitar kehidupan global dan sosial. Harapannya dengan mereka tahu bahwa ada berbagai macam masalah di sekitar kita, mereka lebih mencintai bumi ini karena pesan yang mereka mau bawa bahwa bumi ini bukan hanya tempat untuk kita tinggal, tetapi ini menjadi bagian dari tanggung jawab kita bersama. Melalui pameran dan kampanye peduli lingkungan, para guru berharap dapat mewadahi para siswa untuk berkreasi dengan belajar berpikir dan bertindak memahami isu global hingga berani mengambil peran dan aksi nyata yang berdampak positif terhadap lingkungan. Alfian Rahman, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.